Ini yang kalau kata dia transfer hidayah ya, ini benar-benar yang saya cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya pertanyakan selama ini. Sebelumnya kenapa sampai utangnya 35 miliar? Nanti nonton YouTube aja ya, nonton YouTube Mangrove Inspiration ya. Di situ saya ceritakan kenapa utangnya sampai 35 miliar. Dan apa namanya, saya mau cerita yang enak-enak aja nih, kalian udah susah gitu. Dikasih cerita yang susah lagi. Kayak gitu. Jadi setelah ketemu Pak Bambang, saya belajar finansial literasi itu mulai menghitung aset-aset saya, aset-asetnya apa aja, terus hutangnya berapa. Nah, baru ketemu hutang saya 35 miliar. Di situ cicilan 1M sebulan, dan finansial literasi di Jogja itu menariknya setelah hari kedua itu ada family mastery dari Ustadz Arif waktu itu. Nah, ini juga jawaban saya juga ini. Selama ini saya itu mikir cicilan sampai nggak ngurusi keluarga lah kayak gitu, atau perhatian ke keluarganya kurang. Nah, di situ IBF ini kayaknya yang saya cari atas izin Allah jadi wasilah nih. Jadi hutang saya ini jadi wasilah ketemu dengan IBF. Nah, di situ setelah ketampar-tampar tadi, saya mulai menata ulang bisnis saya, menghitung aset-aset, dan karena bisnis itu sebenarnya kalau di IBF ini nggak usah nyari ilmu kemana-mana ya. IBF ini ilmunya lengkap sebenarnya. Dan saya sampai ini juga menyarankan buat teman-teman ini, kalau dijalankan dari A sampai Z apa yang di IBF itu sudah sangat cukup lah sebenarnya untuk sebagai kita itu punya senjata bisnis kayak gitu. Kalau yang lain-lain tuh ya teknis-teknis tentang iklan atau tentang Instagram dan lain-lain itu ya hanya tentang teknis, artinya sebagai pelengkap senjata. Nah, saya menyarankan ya dari A sampai Z ini dijalankan aja, ilmunya IBF itu udah sangat bagus lah kayak gitu. Dan patokannya saya masih ke situ ya, ke ilmu yang diajarkan di IBF. Setelah itu IBF ini kan simple ya, bisnis itu dari aset ya, jadi dari modal jadi aset jadi sales jadi profit jadi free cash, atau cash jadi free cash. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya, basic. Jadi bisnis itu nggak rumit ya. Yang bikin rumit adalah ya bisnis itu nggak rumit ya. Sebenarnya bisnis itu sederhana ya. Yang membuat rumit ya pikiran kita sendiri. Jangan kita lah, kamu lah. Pikiranmu sendiri. Ya kayak gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Oh, bisnis itu sebenarnya gampang ya kayak gitu. Oh, cuman kayak gini doang gitu. Setelah ya asal tahu jalannya, makanya sering-sering datang ke acaranya IBF biar itu transfer hidayah tadi. Nah, di situ dari perjalanan hutang saya itu saya mencoba untuk melihat polanya. Jadi orang-orang sukses itu meninggalkan jejak ya. Begitu juga dengan orang-orang yang bangkrut atau gagal itu meninggalkan jejak pula gitu. Kita tinggal memilih mau ikut yang mana kan kayak gitu. Ada di barisan mana kita ya. Di situ sebelum saya menghadapi ancaman kebangkrutan itu, saya belajar silaturahmi roadshow lah ke guru-guru yang ada di IBF. Ya, saya